Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan saleha, selamat pagi. Sudah siap hari ini untuk melakukan pembelajaran? Mudah-mudahan siap ya. Baik Saleh dan saleha, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 dan juga pembelajaran 5. Silakan Anda semua siapkan buku paketnya, kemudian buka halaman 36. Perhatikan gambar yang ada di halaman 36. Apa yang sedang keluarga Beni lakukan? Nah, kita baca teks yang ada di atasnya ya. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Jadi keluarga Beni sedang bergotong royong membersihkan gulma. Gulma itu adalah tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya. Contoh seperti rumput liar. Itu adalah gulma. Lanjutkan di halaman 39, Beni bersama keluarga beristirahat. Beni dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih, juga asri. Kemudian kakak Beni membacakan puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, Butari sudah pernah membacakan puisi yang judulnya Taman Bungaku. Silakan kalian boleh mencoba membaca puisi yang judulnya Taman Bungaku. Selanjutnya, setelah istirahat, Beni membantu ayahnya. Ayah Beni ingin memperbaiki motor. Kemudian terjadi percakapan antara Beni dengan ayahnya. Percakapannya, kata Beni, "Ayah, apakah nama benda ini?" Nah, Anda bisa perhatikan benda yang dipegang oleh Beni. Kemudian ayah menjawab, "Benda ini disebut dengan jangka sorong." Lalu kata Beni, "Apa kegunaan benda ini ya?" Lalu ayahnya menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil." Soleh dan soleha, jangka sorong termasuk ke dalam alat ukur panjang baku. Jadi jangka sorong ini sudah memiliki standar internasional ya. Jangka sorong ini menggunakan satuan cm atau disingkat dengan cm dan milimeter atau disingkat dengan mm. Untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, harus diingat, jangka sorong ini digunakan hanya untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Berarti kalau selain lingkaran tidak bisa ya. Seperti cincin, mur, lingkaran, jari, pensil, kelereng. Tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar. Hanya mampu mengukur maksimal 30 cm. Jadi, dari jangka sorong ini harus diingat dua hal. Yang pertama, jangka sorong hanya bisa mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Kemudian yang kedua, jangka sorong hanya mampu mengukur benda maksimal 30 cm. Kita coba kerjakan yang ada di buku paket. Silakan kalian buka buku paketnya. Nah, ini perintahnya, berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Kita coba nomor 1, lihat. Nah, ini gambar obeng ya. Kira-kira kalau obeng bisa diukur dengan jangka sorong tidak? Nah, betul, jawabannya bisa. Jadi obeng ini bisa kita ukur dengan jangka sorong. Nah, pegangannya bisa diukur ya karena bentuknya lingkaran. Kemudian panjangnya juga bisa diukur karena panjang obeng tidak akan melebihi 30 cm. Coba kalau kalian punya obeng di rumah nih, kalian coba ukur panjangnya berapa cm. Jadi untuk obeng kita beri tanda centang ya karena bisa diukur dengan jangka sorong. Selanjutnya yang kedua ada tang. Nah, tang ini kira-kira bisa diukur dengan jangka sorong tidak? Ya, betul. Jawabannya bisa diukur dengan jangka sorong. Kenapa? Karena pegangannya kan berbentuk lingkaran ya. Nah, itu bisa kita ukur diameternya menggunakan jangka sorong. Kemudian panjangnya juga bisa kita ukur karena kemungkinan untuk
obeng. Ya, maaf, bukan obeng, maksudnya tang. Tang ini sama seperti obeng ya. Panjangnya tidak akan melebihi 30 cm. Jadi untuk tang ini sama seperti obeng, bisa diukur dengan jangka sorong. Selanjutnya, buka pada pembelajaran 5 yang ada di halaman 43. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian, Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang. Nah, Nanda semua pasti sudah bisa ya bagaimana melakukan Burung Kutilang. Nah, ini adalah syair dari Burung Kutilang. Nah, Bu Tari akan sedikit nyanyikan ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Nah, itu lagu dari Burung Kutilang. Nah, selain bisa dinyanyikan, Burung Kutilang ini syairnya juga bisa kita gunakan dalam membaca puisi. Jadi kita bisa membaca puisi dengan judulnya Burung Kutilang. Bu Tari akan contohkan sedikit ya. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, trilili. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia beserta artinya. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bermekaran, kemudian bersiul. Nah, sekarang kita akan menambah kosakata lagi dengan artinya. Yang pertama ada kata cemara. Nah, cemara ini adalah nama pohon ya. Nah, bisa dilihat gambarnya. Cemara artinya pohon yang berbatang tinggi lurus, kemudian pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Selanjutnya ada kata bersiul. Nah, bisa dilihat gambarnya. Bersiul itu artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, coba kalian coba bersiul. Selanjutnya ada kata jemu. Nah, boleh dilihat gambar di bawahnya. Jemu itu artinya sama dengan bosan. Nah, coba dilihat, sepertinya aku bosan. Kemudian ditambah dengan raut wajah yang menandakan sedang bosan ya. Nah, itu arti dari jemu, sama dengan bosan. Selanjutnya ada kata berseru. Nah, berseru artinya menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru ini hampir sama dengan berteriak. Kalau berteriak itu biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian nadanya juga seperti nada memarahi. Nah, kalau berseru ini suaranya lebih nyaring dan bahasa yang digunakan juga tidak terlalu kasar. Selanjutnya kata yang terakhir ada kata paruh. Nah, bisa dilihat di bawah. Paruh adalah mulut burung, ayam, dan itik. Nah, paruh ini biasanya dimiliki oleh unggas seperti burung, kemudian ayam, kemudian itik. Nah, fungsi dari paruh ini untuk mengambil makanan. Selanjutnya buka halaman 49. Nah, perhatikan ada gambar simbol rantai. Masih ingat simbol rantai itu menandakan sila keberapa? Betul, simbol rantai menandakan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul.
teman-teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Wah, Masya Allah ya. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian di sini ada contoh sikap yang mencerminkan dari sila kedua Pancasila. Yang pertama ada memberi sumbangan pada korban bencana alam. Nah, ini contoh seperti yang tadi contohkan oleh Beni ya. Kemudian membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, siapa nih yang suka membantu ayah dan ibunya di rumah? Nah, itu berarti sudah mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbagi makanan atau minuman dengan saudara. Kemudian yang keempat, menyayangi saudara. Nah, jadi kalau punya kakak atau punya adik nih, jangan suka berantem ya. Kalau berantem berarti tidak mengamalkan sila kedua Pancasila. Harus hidup rukun dengan saudara. Kemudian yang kelima yaitu berbagi tugas dengan adil. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang terakhir ada ungkapan dari Beni nih. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Nah, selain contoh yang 5 tadi Butari jelaskan, ternyata menghormati kedua orang tua juga merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga Anda semua memahami materi yang Butari sampaikan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.